Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Khalifatur Rofiah dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya, kalian masih ingat nggak apa yang kita bahas pada minggu sebelumnya? Nah, minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang menentukan mean, median, dan juga modus pada data berkelompok. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku pada data tunggal dan data berkelompok. Di halaman LKS kalian, ini ada di halaman 47 sampai halaman 51. Jangan lupa siapkan buku dan pulpen kalian ya. Nah, sebelum kita menentukan simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku pada data tunggal dan data berkelompok, saya ingin bertanya dulu, apa kalian masih ingat cara menentukan rata-rata pada data tunggal dan data berkelompok? Nah, kalau kalian lupa, kalian bisa mengulanginya pada video sebelumnya, karena kalian harus ingat cara menentukan rata-rata. Kenapa? Karena dalam menentukan simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku, baik itu pada data tunggal maupun data berkelompok, diperlukan menghitung rata-rata terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama, kita akan membahas menentukan simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku pada data tunggal. Nah, pertama, cara menentukan simpangan rata-rata. Kita menggunakan rumus SR atau simpangan rata-rata sama dengan sigma. Ini tanda sigma. Sigma SR sama dengan sigma mutlak XI dikurang X bar dibagi N. Nah, X bar ini adalah rata-ratanya. N adalah banyak data, XI adalah data ke I. Sedangkan menentukan variansi dan simpangan baku pada data tunggal, kita menggunakan rumus S kuadrat. S kuadrat ini merupakan lambang dari variansi. Nah, sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N. S, nah, menghitung simpangan baku ini sangat mudah kalau kita sudah menghitung variansinya. Nah, tinggal kita masukkan nanti hasil variansi ke dalam akar. Kita perolehlah simpangan bakunya. Baiklah, kita ke contoh soal. Contoh soal, perhatikan data berikut, lalu tentukanlah simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Di sini ada data 4, 5, 5, 6, 7, 9. Nah, datanya di sini banyak datanya ada berapa? Ada 6. Terlebih dahulu kita hitung rata-ratanya. Rata-ratanya tinggal kita bagi jumlah data dibagi banyak data. Jadi 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 9 dibagi banyak data. Banyak datanya ada 6. Lalu kita peroleh X bar atau rata-ratanya di sini adalah 6. Nah, 6 ini. Lalu XI kita masukkan ke rumus XI 4. 4 dikurang rata-ratanya berapa? 6. 4 dikurang 6 min 2 sampai berikutnya. Nah, 4 dikurang 6 min 2, tapi karena ada tanda mutlak di sini, mutlak ini tanda garis 2 yang mengepungnya ini. Nah, ini min 2, min 2 dimutlakkan jadi 2. Sedangkan di sini ada 7 dikurang 6. Positif 1. Mutlak kalau positif tetap positif, di sini 1. Jadi tinggal kita jumlahkan 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 3 adalah 8. 8 dibagi 6. 6 ini adalah N, banyak datanya ya, bukan rata-rata, tapi yang di bawah ini adalah banyak data. Jadi 8 dibagi 6 adalah 1,3. Selanjutnya kita menghitung variansi atau dilambangkan dengan S kuadrat. Nah, rumusnya sigma XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi N. 4, tadi kita sudah menghitung kan rata-ratanya itu 6. Jadi 4 dikurang 6 dikuadratkan dan seterusnya dibagi banyak datanya masih sama yaitu 6. Kita kuadratkan
min 2 dikuadratkan 4, min 1 dikuadratkan 1. Jadi 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 9 adalah 16. 16 dibagi 6 adalah 2,7. Jadi kita peroleh variansinya adalah 2,7. Selanjutnya kita menghitung simpangan baku. Simpangan baku sangat mudah jika kita sudah menghitung variansinya. Kita tinggal memasukkan nilai variansinya ke dalam akar. Jadi akar 2,7 adalah 1,64. Jadi kita peroleh simpangan bakunya adalah 1,64. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku pada data berkelompok. Tadi kan sudah pada data tunggal, ini adalah pada data berkelompok. Yang pertama, untuk menentukan simpangan rata-rata, kita menggunakan rumus SR sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar dibagi sigma FI. X barnya itu adalah rata-rata, XI adalah titik tengah, FI-nya adalah frekuensi dari kelas interval ke I. Coba kalian perhatikan tabel berikut. Nah, kita akan menentukan simpangan rata-ratanya. Nah, tadi kan hanya ada 2 kolom. Ini ada 4 kolom tambahan, yaitu kolom XI, kolom FI XI, kolom mutlak XI dikurang X bar, dan kolom FI dikali XI dikurang X bar. Nah, cara pertama kita itu menentukan X barnya dulu atau rata-ratanya. Kan di sini kita sudah ingat kan kalian cara menentukan rata-ratanya, minggu kemarin sudah kita pelajari bersama. Nah, jadi XI-nya nilai tengahnya berapa? 47 sampai 49. Nilai tengahnya adalah 48. Jadi ditulis 48. FI XI tinggal kita kalikan, 3 dikali 48 adalah 144. Dan seterusnya. Jadi sigmanya jumlahnya 1641 dibagi 30. Hasilnya adalah 54,7. Jadi rata-ratanya sudah kita temukan. Selanjutnya untuk kolom XI dikurang X bar. XI-nya berapa? 48. Dikurang X barnya. X barnya 54,7. Jadi hasilnya adalah minus 6,7. Tapi karena di sini mutlak, jadi di sininya positif. Karena dimutlakkan negatif jadi positif. Lalu FI dikali mutlak XI dikurang X bar. FI-nya berapa? FI-nya 3 dikali mutlak XI X barnya 6,7. Jadi 3 dikali 6,7. Hasilnya adalah 20,1. 6 dikali 3,7 hasilnya 22,22. Nah, lalu kita jumlahkan di sini. Ini semuanya ini kita jumlahkan menghasilkan 95,8. Lalu tinggal kita masukkan ke rumus 95,8 dibagi 30. Nah, ini 30. Jadi hasilnya adalah 3,19. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan variansi dan simpangan baku pada data berkelompok. Jadi rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma FI XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi sigma FI. Nah, S ini adalah simpangan baku akar dari variansi. Jadi kalau sudah memperoleh variansinya sangat mudah mencari simpangan bakunya karena tinggal kita masukkan nilai variansi ke dalam akar. Coba kita ke contoh soal. Nah, di sini tentukan besarnya variansi dan standar deviasi dari distribusi frekuensi berikut. Nah, ini. Nah, tadi kan hanya ada 2 kolom, lalu kita perlu menambah 5 kolom berikutnya. Nah, di sini kolom XI dan FI XI ini kita perlukan untuk mencari rata-ratanya. Mencari rata-ratanya ini sama dengan mencari rata-rata pada video pembelajaran kita yang sebelumnya. Nah, setelah kita hitung, rata-ratanya kita peroleh adalah 55. Nah,
Setelah itu, setelah kita peroleh rata-ratanya 55, tinggal kita kurangkan di sini untuk mengisi kolom berikutnya. XI dikurang X bar. XI-nya berapa? XI-nya 37. Dikurang X bar. X barnya 55. 37 dikurang 55 adalah min 18. Nah, lalu lagi kita selanjutnya 42 dikurang X bar. X barnya 55 kan tadi. Jadi 42 dikurang 55 adalah min 13. Berikutnya 47 dikurang 55 adalah min 8 sampai seterusnya. Lalu hasil ini kita kuadratkan pada kolom berikutnya. Nah, kalau bilangan negatif kan, nah kita kuadratkan, kuadrat 2 positif. Nah, lalu min 18 kita kuadratkan, hasilnya adalah 324. Min 13 kita kuadratkan, hasilnya adalah 168. Seperti itu selanjutnya. Nah, kolom berikutnya kita kalikan. Nah, XI dikurang X bar kuadrat ini kita kalikan dengan F-nya. FI-nya ini 1. Jadi 324 dikali 1, 324 pula. 169 dikali 5, 845. 64 dikali 4, 256, dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan ya semuanya ini di kolomnya ini. Nah, ini 324 tambah seterusnya sampai 686. Hasilnya adalah 2250. Nah, lalu kita masukkan ke rumus sigma FI dikali XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi N kurang 1. Nah, 2250 ini yang tadi sigmanya tadi, jumlahnya tadi kita masukkan 2250, N-nya adalah 50. 50 dikurang 1 adalah 49. Lalu kita bagi 2250 dibagi 49, hasilnya adalah 45,92. Jadi variansinya adalah 45,92. Lalu mencari simpangan bakunya sangat mudah, kita tinggal memasukkan nilai variansi ke dalam akarnya. Jadi akar dari 45,92 adalah 6,78. Nah, jadi kita peroleh variansinya adalah 45,92, simpangan bakunya adalah 6,78. Nah, paham sampai di sini? Nah, jadi untuk menentukan simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku pada data tunggal, kita menggunakan rumus ini. Nah, bisa kalian lihat pada layar. Dan untuk menentukan simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku pada data berkelompok, kita menggunakan rumus berikut ini. Nah, sigma FI, sigma FI, sigma FI di bawahnya ini. Nah, tapi kalian mungkin nanti menemukan di buku LKS kalian, sigma FI yang di bawahnya ini ada yang dikurang N kurang 1, ada pula yang dibagi N saja, ada yang dibagi N kurang 1, ada yang dibagi N saja. Nah, itu tergantung. Kalau datanya merupakan data populasi, itu dibagi N, tapi kalau data sampel dibagi N kurang 1. Tapi di sini kita sepakati saja kita menggunakan data sampel saja untuk simpangan bakunya. Untuk simpangan baku pada data berkelompok kita menggunakan rumus untuk data sampel, yaitu N kurang 1. Nah, di sini saya mempunyai tugas untuk kalian. Perhatikan tabel berikut, lalu tentukanlah simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan bakunya. Nah, ini waktunya selama seminggu. Sejak kalian menonton video, terhitung sejak kalian menonton video. Jadi seminggu setelahnya. Nah, ini bisa kalian baca. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Waktu pengerjaan tugas selama seminggu terhitung sejak video ini kalian terima. CP ke WA saya. Jangan lupa cantumkan nama dan kelas kalian. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa terus semangat dalam belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.